Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kaligrafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih ketemu lagi sama Anda semua. Hari ini kita punya cerita yang seru banget dari dunia kaligrafi Islam. Iya, sumber kita dari bukunya Pak Didin Sirojudin AR, Kisah-Kisah Kaligrafi. Betul, kita mau fokus ke satu bab tentang seorang kaligrafer legendaris dari masa Utsmani. Namanya Hafiz Utsman. Nah, ini dia, Hafiz Utsman ini sosok besar. Jadi misi kita hari ini, kita mau bedah nih, siapa sih Hafiz Utsman ini? Kehebatannya, terus kesolehannya yang luar biasa. Dan ada satu cerita unik yang bikin kita mikir soal nilai sebuah karya seni. Siap ya? Siap dong, Hafiz Utsman ini hidup di zaman Kesultanan Turki Utsmani. Beliau wafat sekitar tahun 1698 Masehi atau 1110 Hijriah. Jadi udah lumayan lama ya. Iya, udah beberapa abad lalu. Oke, kita mulai dari gelarnya dulu nih. Gelarnya Hafiz Utsman ini keren-keren loh. Oh iya, apa aja tuh? Ada Al-Hafiz ya jelas, karena beliau penghafal Al-Quran. Terus ada Khattat Mutlak, itu artinya kaligrafer absolut. Wah, kaligrafer absolut. Berat ya gelarnya. Berat. Ada lagi Ustadz Al-Kul, guru serba bisa. Kebayang gak sih sehebat apa beliau ini, kayak multitalenta banget gitu? Iya betul, dan gelar-gelar itu kayaknya bukan cuma pajangan aja, ada buktinya. Buktinya apa tuh? Sumber kita nyebutin, beliau itu nulis 25 mushaf Al-Quran lengkap. Tangan loh nulisnya, bayangin 25. 25 itu banyak banget loh. Banget. Ada sih yang bilang sampai 107, tapi kayaknya itu agak dilebih-lebihkan ya, mengingat usia beliau. Tapi 25 aja udah nunjukin dedikasi yang luar biasa pada seninya dan pada Al-Quran. Produktif sekali. Iya, produktif banget. Dan gak cuma produktif, tapi juga soleh. Ini nih yang bikin merinding. Gimana ceritanya? Jadi diceritain beliau tuh wafat pas lagi sholat Isya. Tepatnya pas lagi sujud. Pas sujud, Masya Allah. Iya, dan momennya itu pas banget. Beliau baru aja selesai nulis kaligrafi ayat dari surat Yusuf. Terus pena beliau itu berhenti pas di kata La Hafizun. Lahafizun, yang artinya pasti kami menjaganya. Subhanallah. Akhir yang indah sekali ya. Indah banget, bikin merinding. Dan dalam tradisi Islam, meninggal dalam kondisi ibadah, apalagi pas sujud gitu, itu kan sering dianggap sebagai tanda husnul khotimah, akhir yang baik. Betul, betul. Ini seolah, gimana ya, mengkonfirmasi citra beliau sebagai sosok yang nggak cuma jago kaligrafi, tapi juga sangat mendalam spiritualnya. Nah, itu dia. Kehidupannya sejalan sama karyanya. Oke, sekarang kita pindah ke cerita yang agak unik nih. Ada pantunnya nih. Jalan-jalan naik delman antik. Wah, pantun, apa lanjutannya? Pulangnya lupa dompet. Aduh, panik. Cakep. Gimana ceritanya tuh? Pas banget. Jadi suatu hari nih, Hafiz Utsman pulang ngajar, naik sado ya, semacam delman lah ya. Oke, terus. Pas sudah sampai tujuan, mau bayar ongkosnya, beliau rogoh-rogoh saku. Kosong, nggak ada uang sama sekali, lupa bawa. Waduh, grogi nggak tuh kira-kira orang terkenal gitu kan? Pastilah ya, tapi untungnya nih, si kusir sadonya ternyata kenal siapa penumpangnya. Oh, kenal. Iya, saking terkenalnya Hafiz Utsman ini, kusir pun tahu. Kata sumbernya sih, mirip kayak Maestro Afandi di Jogja dulu. Kusir sama tukang becak pada kenal. Menarik ya perbandingannya. Terus gimana? Nah, karena kusirnya tahu siapa beliau dan lihat beliau kayak kebingungan gitu, Pak Kusir bilang, "Sudah, Tuan, bayar pakai apa saja yang ada lah." Wah, baik banget kusirnya. Pengertian gitu ya. Lalu, Hafiz Utsman bayar pakai apa? Penasaran nih. Ini dia bagian serunya. Beliau kan nggak bawa uang. Yang ada cuma, selembar kertas bekas latihan murid-muridnya. Kertas latihan. Ya, kertas bekas latihan, dan di kertas itu ada tulisan tangan beliau sendiri. Cuma satu huruf. Wow. Satu huruf. Huruf wawu. Terus itu yang dikasih ke kusir. Iya, itu yang disodorin. Ini aja ya, gitu mungkin bilangnya. Terus diterima sama kusirnya. Diterima dong, Pak Kusir bilang, "Ya sudah Tuan, ini juga cukup." Kayaknya si kusir ini pinter juga. Dia tahu itu bukan sembarang wow. Wah, ini cerita, dalam banget maknanya ya. Iya kan? Apa coba artinya menurut Anda? Pertama,
ini jelas nunjukin betapa tingginya nilai karya seorang master kaligrafi di zaman itu. Sampai-sampai selembar huruf bekas latihan aja bisa jadi alat bayar. Betul, bukan cuma coretan biasa ya. Bukan, ada ruhnya mungkin, ada sentuhan masternya. Kedua, ini juga nunjukin betapa populernya Hafiz Usman. Sampai kusir biasa pun kenal dan paham nilai di balik namanya. Iya, kusirnya sadar ya potensi nilai huruf wawu itu. Sumbernya malah bilang kalau itu wawu dilelang bisa jadi jutaan. Bisa jadi, bisa jadi. Ini nunjukin gimana seni dan keahlian itu dihargai banget waktu itu. Nilainya melampaui fungsi praktisnya aja. Ada pengakuan terhadap nama besar, terhadap kualitas. Keren banget sih ceritanya. Jadi ongkos naik sado bisa dibayar pakai satu huruf wawu aja. Luar biasa memang. Ada nilai intrinsik yang diakui masyarakat. Oke deh, jadi kalau kita simpulkan nih dari obrolan kita, Hafiz Usman ini emang paket komplit ya. Kaligrafer super jago, pribadinya soleh banget sampai akhir hayatnya, terus terkenal banget sampai karya latihannya aja berharga, inspiratif banget kisah hidup dan wafatnya. Betul sekali. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan menarik ya, buat sobat kaligrafi di rumah, renungkan. Pertanyaan apa tuh? Di zaman kita sekarang ini, gimana sih kita mengukur nilai sebuah karya atau keahlian seseorang? Apa cuma dari harganya di pasar? Atau jangan-jangan ada dimensi lain kayak sejarahnya, tingkat keahlian pembuatnya, atau makna spiritualnya yang seringkali kita, abaikan? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut ya. Iya, sekedar bahan pemikiran aja. Oke deh, Sobat Kaligrafi. Kayaknya itu dulu ya untuk pembahasan kita kali ini. Jangan kemana-mana dulu, tetap pantengin terus ya, karena kami pasti akan hadir lagi dengan topik-topik lain yang nggak kalah unik dan menarik seputar dunia kaligrafi dan khazanah Islam. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.